Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1064 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo, we don't need lang again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Guys, judul chapter 1064 ya, versi Manga Plusnya Egghead Lapis. Atau mungkin simpelnya kayak lapisan-lapisan dari tempat penelitian yang ada di pulau itu. Karena nantinya kita bakalan dikejutin sama tempat penelitian utama dari Dr. Vegapunk yang ternyata berada di atas langit. Ya, entah mengapa meski bisa dibilang hal ini tentu sebuah kejutan yang udah disiapin oleh Oda Sensei, tapi emang punya tempat penelitian di Pulau Langit rasanya cocok dengan tema arc Egghead ini sendiri. Soalnya tema masa depan ala-ala science fiction yang biasa kita lihat di film lainnya kayaknya emang bakal diadaptasi oleh Oda Sensei pada arc kali ini. Next, di chapter 1064 kita masih dikasih cover story Gear Model 6 Perjalanan Tanpa Emosi yang saat ini udah sampai ke volume 22 dengan judul Kelompok Bajak Laut Blackbird, Kuzan, dan Augur. Yap, seperti pada judulnya, Kuzan dan Van Augur terlihat bersama di atas kapal dengan Puding sebagai tawanan mereka karena seperti yang kita tahu sebelumnya ya, kota coklat telah dipenuhi oleh es. Yang mana berarti jelas sudah kalau Aokiji adalah orang yang berada di balik kekalahan dari Charlotte Cracker. Tanda tanya tentang kemana keberadaan Aokiji juga sudah dijawab pada cover story kali ini guys. Soalnya secara gak langsung dikonfirmasi kalau Aokiji telah resmi menjadi bagian dari bajak laut Kurohige. Cuman yang menjadi menarik adalah perkataan Aokiji dulu saat bertemu dengan Smoker yang bilang kalau dirinya masihlah dia yang dulu meski udah gak di angkatan laut. Perkataan seperti itu saat ini menjadi sesuatu yang menarik buat dibahas karena kita semua menjadi dibuat kebingungan oleh motif dari Aokiji yang memutuskan untuk bergabung ke bajak laut Kurohige. Satu detail kecil lainnya yang bikin kita sedikit bertanya-tanya juga adalah di bagian tangan Puding yang tak mengapa mengingatkan kita pada sebuah Fever Cut yang terbakar habis, yang mana kemungkinan besar Fever Cut itu adalah milik Big Mom, sehingga momen itu bisa menjelaskan mengapa Puding sendiri nantinya bisa bilang kalau Big Mom telah mati. And now ke menu utamanya, di mana momen langsung dibuka sama pembuktian dari Herd Pirates yang sebelumnya selalu dianggap lemah dan bakalan mudah dikalahkan oleh bajak laut Kurohige. Nyatanya di chapter ini guys, bisa kita lihat kalau sejauh ini bajak laut Blackbird lah yang berada di posisi yang kurang menguntungkan. Karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh mereka tentang kedalaman dan kekuatan dari Herd Pirate itu sendiri. Ya, kru lau ya, nyatanya bukan PMI biasa ya kalau mereka udah berada di lautan. Pasalnya, meski lawan mereka adalah para komandan dari Yonko, tapi air ya udah kayak tempat mereka bermain, dimana baik Sachi, Penguin, atau kru lau lainnya ternyata sangat mahir saat bertarung di dalam air. Bahkan mereka mengetahui apa kelebihan yang bisa mereka gunakan untuk melawan kru Kurohige. Intinya guys, di sini bisa kita lihat kalau tempat mereka tumbuh di kota pelabuhan North Blue yang membuat mereka bisa sekuat itu saat bertarung di air. Ditambah kurangnya informasi yang dimiliki oleh kru Kurohige, bahkan sang kapten sendiri ya terkejut saat melihat Lau udah membangkitkan buah iblisnya, sehingga Stronger aja bisa dibelah dengan mudah oleh Lau. Maka dari itu bisa kita lihat secara keseluruhan kru Lau bisa menguasai jalannya pertarungan. Meski mereka semua bukanlah karakter-karakter kuat yang mencolok, namun kerjasama mereka ya dalam membackup satu sama lain sangatlah berjalan dengan baik. Jadinya kru Kurohige aja sampai sempat berpikir kalau mereka harus mundur terlebih dahulu, apalagi saat sang kapten terkena serangan yang mengincar organ dalam dirinya. Namun bukan Kurohige namanya kalau dia mengiyakan ajakan untuk mundur, karena Kurohige sendiri pasti akan malu sama apa yang udah mereka mulai. Sebagian besar highlight dari pertarungan Tes sama Lau ini kayak mau memperlihatkan pemakan buah iblis melawan non pemakan buah iblis. Karena tentu ya ada plus minusnya dari apa pilihan yang diambil saat seseorang memutuskan untuk memakan buah iblis. Apalagi kalau emang seluruh kru Kurohige ya pemakan buah iblis semua. Tentu akan repot jika ada seseorang yang berhasil dijatuhkan ke dalam lautan. Nah, hal ini juga yang pastinya diincar oleh krunya Lau yang mampu bertarung dengan baik di air. Makanya jelas banget sebenarnya mengapa Oda Sensei menunjukkan pertarungan dari Lau melawan Kurohige ini di awal arc baru. Buat yang belum ngerti, tenang, nanti Mr. K buatin satu video khusus yang bakal ngebahas kenapa masih di awal arc tapi kita udah lompat-lompat ke momen penting kayak pertarungan Lau dan Kurohige yang sangat lama ini. Padahal biasanya ya momen kayak gini bakalan berada di tengah-tengah arc saat ingin menuju konflik. Nanti aja. Well, kita balik fokus lagi di mana ada sedikit momen dari Puding yang bilang kalau andai Big Mom masih hidup, pasti orang-orang gak mungkin bilang kalau Kurohige adalah yang terkuat.
Momen itu juga kayaknya bisa kita gunakan sebagai bukti kalau Big Mom berarti terkonfirmasi mati di pertarungan melawan Kid dan Lau. Nah, yang menjadi tanda tanya saat ini berarti tinggal informasi bangkitnya kekuatan ras mata tiga. Yang mana kalau emang bener aja ya, Puding udah membangkitkan kekuatannya, apakah hal itu berarti Kurohyuki akan selangkah di depan Luffy? Karena saat ini dia bisa memulai pencarian Rod Poneglyph-nya tanpa perlu bingung orang yang bisa membacanya. Terlebih kalau Kurohyuki emang bisa mengalahkan Lau, maka dia akan sangat terbantu untuk bisa mengumpulkan keempat Rod Poneglyph dengan lebih cepat. Cuman ya masih perlu kita tunggu bakalan kayak gimana gerakan yang dipilih oleh kelompok bajak laut Kurohyuki ke depannya. Next, di sisi lain pihak angkatan lautnya saat ini posisinya udah mengetahui adanya bentrokan antara Trafalgar di Waterloo dengan Marshall the Deeds. Tapi sayang meski lokasi dari keduanya yang berada di Pulau Winner udah diketahui, tapi gak ada hal lain yang mereka bisa lakukan selain menunggu terlebih dahulu hasil pertarungan dari keduanya. Sementara itu balik lagi ke Pulau Egghead, grup Luffy dan yang lainnya pada akhirnya bisa kabur dari kejaran pacifista polisi menggunakan kekuatan dari Bonnie. Ya, baik Jinbe, Luffy, Bonnie, dan Chopper sekarang berada dalam wujud yang lebih tua ataupun lebih muda untuk mengelabui pacifista. Karena tentu aja penampilan dari mereka saat ini sangat berbeda sekali. Kekuatan yang sangat menarik kalau aja saat ini posisi dari keduanya yang sedang saling bermusuhan. Maka Bonnie tentu bisa menyerang Luffy dengan leluasa. Makanya mungkin untuk merubah seseorang ke umur yang lebih tua atau muda, sepertinya ada syarat yang Bonnie harus lakukan, entah itu memegang lawannya atau kayak gimana. Karena kalau enggak ya, berarti Bonnie bisa leluasa merubah seseorang menjadi kakek-kakek. Nah, yang menarik kalau di chapter sebelumnya Lau bisa menangkis kekuatan buah iblis Dokyu dengan menggunakan hakinya, maka mungkin aja ya kekuatan Bonnie yang bisa merubah umur seseorang ini juga bisa dipatahkan oleh kekuatan haki yang cukup tinggi. Tapi yang lebih menarik sebenarnya obrolan mereka mengenai Kuma, di mana Jinbe mencoba berbicara dari sudut pandang yang mungkin dia mengetahui sesuatu karena dulu pernah sama-sama berada di posisi Shichibukai. Namun sayang Jinbe ternyata hanya memiliki informasi yang sama seperti kita, di mana Kuma dikenal sebagai seorang raja yang kejam. Lalu pada akhirnya dia dipaksa mundur dan barulah menjadi seorang bajak laut, dan dari situlah Kuma mulai memiliki koneksi dengan pasukan revolusi sehingga saat tertangkap oleh angkatan laut pada akhirnya Kuma dijatuhi hukuman mati. Namun Vegapunk yang tertarik kepada Kuma menawarkan kesempatan untuk kembali berlayar sekali lagi menjadi seorang Shichibukai dengan syarat Kuma mau dijadikan bahan penelitian untuk modifikasi tubuh dan cloningan. Di momen itu terlihat Bonnie mencoba meluruskan apa yang diketahui oleh Jinbe. Karena ternyata dari versi Bonnie ya, kita mengetahui Kuma membenci pihak pemerintahan dunia dan Kuma sendiri memanglah bukan seorang raja yang kejam seperti yang diketahui semua orang. Makanya Jewelry Bonnie ngerasa gak masuk akal ayahnya menerima tawaran dari pemerintahan dunia, apalagi tawaran yang diajukan yang ngebuat Kuma harus kehilangan sifat manusianya. Tentu hal itu ya bagi Bonnie gak jauh lebih baik dari sebuah hukuman mati. Disinilah letak tanda tanya yang masih belum kejawab. Soalnya satu clue yang dibocorkan oleh Bonnie ternyata Kuma sendiri termasuk ke dalam sebuah ras yang unik. Maka dari itu dia memiliki kemampuan terpendam pada ototnya yang sampai ya Dr. Vegapunk aja tertarik untuk menelitinya. Pastinya kalau mengingat bagaimana ras Lunarian aja dibantai, tentu sangat masuk akal kalau Kuma selama ini dijebak dan dibuat seolah-olah menjadi raja yang kejam. Semua hal ini semata-mata berhubungan dengan ras spesial yang dibicarakan oleh Bonnie, yang sayang kita gak punya clue sama sekali tentang ras itu. Karena kalau dari apa yang dikatakan Big Mom sebelumnya ya, Big Mom bilang hanya tinggal membutuhkan 3 ras lagi untuk melengkapi impiannya. Maka harusnya kita semua udah mengetahui seluruh ras yang ada di One Piece. Soalnya 3 yang tersisa dan gak dimiliki Big Mom hanyalah Lunarian, Oni, dan ras raksasa. Lalu lebih mirip kemanakah ras Kuma yang dianggap spesial ini? Karena Mr. King ngeliat 3 hal itu aja kayak agak mirip gitu loh. Atau adakah satu ras yang ternyata Big Mom sendiri belum mengetahui tentang keberadaan ras istimewa itu? Atau ada hal lain? Pusing rek. Terakhir chapter 1064 ditutup oleh momen yang gak kalah menarik karena kita lagi-lagi dibuat kagum oleh ide Oda Sensei, di mana dia membuat pusat penelitian Dr. Vegapunk berada di atas awan yang mana mirip seperti di Pulau Langit. Jadinya kesan dari masa depan semakin terasa di sini. Gak ada habisnya memang kalau kita membahas detail-detail kecil pada panel yang penuh dengan gambar ini guys. Mulai dari Vega Force One yang bisa terbang lah, pedang cahaya ala Star Wars lah, pokoknya semuanya terasa
amat berbeda dengan dunia One Piece yang selama ini kita kenal. Menarik memang, kejutan apalagi yang udah disiapkan oleh Oda Sensei pada arc kali ini. Soalnya di akhir aja ya, ada momen Dr. Vegapunk yang tiba-tiba aja memberitahu Monkey D. Dragon kalau dia sebentar lagi akan mati. Yang mana kita tentu dibuat bertanya-tanya, bagaimana keduanya bisa saling terhubung. Dan terus apa yang akan terjadi pada grup Sanji yang akan segera berpas-pasan dengan Punk Zero One, yang mungkin aja bakalan banyak sekali hal-hal yang akan terungkap setelah pertemuan mereka dengan orang paling jenius di One Piece ini. Gak sabar misalkan nanti kan, apalagi yang Nami, Robin pakaiannya seperti itu. Oke, pokoknya segitu aja dulu buat konten react One Piece chapter terbaru ini guys. See you again next time. Adios di kanan below. Stay safe everyone. Salam Hanibedia.